Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun Senin ya, menanggapi komentar saudara kita kaitannya dengan was-was ya. Saya ini saudara Yanto Mur ya. Saya ini was-was setiap keluar rumah, perasaan nggak enak. Itu sebenarnya firasat juga bisa ya. Firasat juga bisa. Kedua, itu juga bisa bahwasanya Anda ini selalu gesekan dengan energi makhluk halus juga bisa. Jadi tergantung ya, tergantung situasi ya. Nggak bisa dijustifikasi langsung. Oh ini kamu ada gesekan dengan makhluk halus itu, nggak bisa ya. Bisa jadi itu hanya sebuah firasat juga bisa. Walaupun itu katakanlah setiap hari. Berarti apa kalau itu adalah sebuah firasat? Berarti diri Anda ini selalu sial, selalu apes gitu. Nah itu yang Anda harus cari penyebabnya ya. Bisa jadi Anda jauh dari ibadah, itu juga bisa membuat orang itu apes, sial, itu juga bisa gitu. Karena apa? Ketenangan batin, ketenangan jiwa tidak ada. Terus juga ini menanggapi komentar saudara Sri Susilawati, katanya dengan makhluk halus ya, sampai ada bekas goresan di kakinya gitu ya. Ya sebenarnya makhluk halus itu tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Kecuali memang itu sudah lama ya gitu ya. Anda ketempatan makhluk halus ya, terus membuat sumbatan-sumbatan ya. Makhluk halus ini kan berada di dalam aliran pembuluh darah kita. Energi ya, menggerakkan energi, masuk ke dalam energi kita. Nah, itu menjadi sumbatan-sumbatan di aliran pembuluh darah Anda. Akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit. Ini juga saya alami sama ya dengan apa yang Anda sampaikan ini. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana Anda ini tetap menjaga energi Anda ini supaya positif. Itu yang Anda harus lakukan. Itu hanya salah satu jalannya seperti itu. Tidak ada jalan lain. Ya, ibarat Anda ini ada makhluk halus di dalam tubuh Anda. Itu berarti ada energi negatif bersemayam di dalam tubuh Anda. Energi Anda ini supaya bisa menghilangkan energi negatif, mengusir atau bahkan menghancurkan, maka energi Anda ini harus positif. Jadi yang Anda harus lakukan memiliki pikiran yang positif, memiliki tindakan yang positif setiap langkah Anda. Ini otomatis akan hilang. Nah, yang paling berat itu gitu loh ya. Bagaimana kita itu mengkondisikan kita itu untuk kita itu selalu positif. Itu yang paling berat itu. Karena musuh kita itu bukan makhluk halus itu sendiri gitu. Tapi musuh kita itu adalah nafsu kita sendiri gitu. Ya, sebenarnya kalau Anda bisa mengendalikan nafsu Anda, makhluk halus itu enteng. Enteng gitu ya. Contoh ya, Anda katakanlah mau ngaji ya, mau sholat jamaah misalnya. Ya tuh. Tapi karena adanya kepentingan, Anda akhirnya tidak sholat jamaah gitu. Karena ada kepentingan, Anda tidak jadi sholat jamaah. Lah, siapa yang mengganggu Anda? Nafsu Anda gitu. Pikiran, wah sholat jamaah, waduh penggawe aku sih oke. Sholat jamaah, waduh wis akan muncul alasan-alasan semacam itu. Siapa yang mengganggu nafsu Anda? Kepentingan Anda. Lah inilah yang membuat Anda ini tidak bisa berhasil. Inilah yang membuat Anda ini tidak bisa sukses. Ya, bisa dipahami ya. Nah, terus juga ini ya, saya jawab sekalian saudara Ayu Lilan, bagaimana cara lebih peka dengan kodam leluhur ya. Nah, sebenarnya kalau Anda ini diikuti oleh kodam leluhur ya, kodam itu sudah juga akan memberikan efek terhadap diri Anda gitu. Kalau Anda sekarang katakanlah seumuran saya, katakanlah sudah umur 40 gitu ya, 40 lebih lah atau 30 ke atas lah, itu harusnya Anda sudah peka. Karena seseorang ya ketika itu diikuti oleh kodam leluhur itu sejak kecil sudah diikuti, sudah ada proses transformasi gitu ya. Ya ibarat itu leluhur Anda ini sudah proses transformasi gitu. Ndak mau diculno gitu ndak. Nah, diikuti gini. Diikuti. Walaupun Anda ndak sadar, walaupun ndak Anda ini ndak diwejang atau apa ndak. Proses diikuti, didampingi ini. Tapi pada saatnya leluhur Anda meninggal dunia, kodam itu akan
sudah bisa berinteraksi dengan Anda, walaupun hanya sekedar melihat gitu. Nah, itu dengan sendirinya Anda akan bisa berinteraksi gitu. Ini tidak hanya khotam leluhur ya, khotam apapun gitu ya. Khotam leluhur ini hanya asalnya saja dari leluhur Anda gitu ya. Kalau Anda peka dengan makhluk halus, dengan dunia lain, maka khotam dari jenis apapun juga Anda peka. Bukan hanya khotam leluhur, makhluk halus pun juga akan peka ya. Lah supaya Anda pengen cepat peka, ya sering-sering puasa gitu ya. Kalau Anda banyak makan ya, banyak tidur, mana ada Anda ini peka ya. Anda akan peka ketika Anda ini banyak puasa, banyak tirakat, banyak wirid, banyak zikir, banyak prihatin di dalam hidup Anda, itu akan peka. Orang katakanlah menderita ya, sejak kecil menderita, itu juga peka. Secara tidak sadar dia itu melatih batinnya gitu, untuk menahan rasa sakit tadi. Itu secara otomatis membuka portal-portal gaib di dalam dirinya. Portal kegaiban, portal dunia lain ini terbuka semua. Ya, jadi teman-teman weton Senin yang sering sedih ya, yang saat ini kena masalah ya, makanya ya kadang ini teman-teman weton Senin ini ketika sedih itu kan banyak berhalusinasi gitu, banyak berilusi. Nah itu sebenarnya Anda ini mulai masuk ke dalam frekuensi mereka gitu. Nah, banyak kan orang yang terjebak di sana gitu. Akhirnya depresi, akhirnya gila gitu. Masuk ke dalam dunia mereka gitu. Ya, dan asik di dalam dunia mereka. Loh, saya pernah mengalami itu gitu. Ya, asik di dalam dunia mereka gitu. Jadi tidak mempedulikan ya, dunia yang penuh dengan kepalsuan ini ya, dunia kita ini lebih asik di dalam dunia mereka itu. Ketika kita masuk ke alam mereka gitu. Nah, ini berbahaya. Jangan sampai terjadi ya. Bisa dipahami ya, teman-teman weton Senin. Jadi kalau Anda katakanlah merinding ya, saya bisa merasakan merinding, tapi saya tidak bisa melihat. Nah itu sebenarnya hanya teknisnya saja. Anda bisa merasakan merinding, berarti Anda ini sudah bisa menangkap sumber energi dari makhluk halus tadi. Nah tinggal Anda fokuskan, ditingkatkan lagi kepekaan rasa Anda dengan cara apa? Puasa. Ketika Anda puasa akan turun dimensi Anda lebih halus lagi ya. Ditambah dengan wirid, ditambah dengan zikir ya. Puasa itu paling cepat ya. Daripada meditasi, daripada wirid, zikir, paling cepat puasa ya. Nah, kenapa alasannya seperti itu? Karena ketika kita puasa ya, pikiran kita itu lemah karena suplai energi nih. Kenapa? Kita tidak makan, akhirnya sensitif kita itu akan bangkit. Nah, tergantung dari puasa Anda. Semakin berat puasa Anda juga akan semakin jos, semakin peka. Nah, kalau Anda ingin pembuktian, silakan dicoba. Ya, puasa katakanlah seminggu, ya, puasa mutih saja, seminggu saja. Gitu. Ya, pertama uji cobanya gini, ya, Anda datang ke tempat angker, tidak puasa, sebelum puasa ya, datang ke tempat angker, nah, duduk diam 5 menit di sana, rasakan. Nah, kedua, setelah puasa 1 minggu mutih 24 jam. Anda datang ke sana. Ya, tidak perlu duduk diam, Anda nanti akan bisa melihat gitu. Ya. Silakan dicoba. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.